Masalah dapat mendatangkan mukjizat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara, bagaimana sebuah masalah bisa mendatangkan mukjizat? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali kita merasa bahwa masalah di dalam kehidupan kita merupakan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada penyelesaian. Kita merasa putus asa, tidak ada lagi jalan keluar, yang membuat kita, saudara yang dikasihi Tuhan, down dan jauh dari sebuah pelayanan. Meskipun kita sudah menjadi seorang pelayan, pengerja di gereja atau hamba Tuhan di dalam sebuah gereja, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan tantangan yang begitu rumit, seringkali kita menyalahkan diri sendiri, bahkan kita merenungkan betapa sadisnya, betapa dahsyat, betapa besarnya sebuah problema yang kita alami dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, masalah padahal kita tahu bahwa masalah ini mendatangkan mukjizat Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang harus memiliki bahan pencobaan untuk menguji kualitas dari sebuah pekerjaan seseorang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengerjakan sebuah pelayanan kepada Tuhan, maka ada masalah, ada ujian terhadap pekerjaan dan pelayanan kita itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan tadi bahwa masalah mendatangkan mukjizat? Kita tahu bahwa masalah yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, yang seringkali kita anggap bahwa tidak ada lagi jalan keluarnya. Tuhan sediakan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Ketikapun engkau dicobai, Tuhan pasti akan menolong engkau. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu setia, Allah itu mulia, Allah itu kasih kepada anak-anaknya. Jadi apalagi kita sebagai orang percaya, Allah itu mengasihi kita, memberikan kekuatan kepada kita di saat kita mengalami sebuah problema hidup yang sangat-sangat besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diberhadapkan dengan sebuah problema hidup itu, justru di situ kita diasah iman kita. Apakah kita berharap penuh kepada Tuhan? Apakah kita berserah kepada Tuhan? Atau kita mencari jalan pintas di luar daripada kepercayaan kita kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau diperhadapkan dengan penyakit, dengan masalah penyakit, kemanakah engkau pergi? Apakah engkau pergi berdoa kepada Tuhan meminta kesembuhan? Biar melalui obat-obat yang dipakai, yang diberikan oleh dokter itu diberkati, dikuduskan Tuhan menjadi pembawa kesembuhan bagi kita. Atau kita akan mencari dukun, alternatif jalan pintas. Padahal pada sesungguhnya ketika kita sembuh, sembuhnya di rumah sakit. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mencoba mencari jalan keluar. Tetapi sesungguhnya semua kesembuhan itu terjadi ketika pada waktunya Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh melanjutkan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga ketika kita menghadapi masalah saat ini, saudara, adalah masalah di mana kita melihat dunia sedang sakit, yaitu di zaman corona. Semua orang menjerit, semua orang mengeluh karena corona. Apalagi sekarang dengan ada varian baru Omikron yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakibatkan orang bimbang, ragu dengan kehidupannya, ketakutan yang terus, kegelisahan, kekhawatiran yang menggerogoti kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Jadi ketika pun kita dicobai, Tuhan pasti akan menolong kita. Mengapa saya katakan tadi, disinilah Tuhan nyatakan mukjizat. Meskipun kita di tengah-tengah pandemi, di tengah berbagai badai-badai kehidupan, masalah, kekhawatiran yang terus bertubi-tubi terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada selalu menolong kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita menyaksikan bagaimana mukjizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita masih bisa bertahan. Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Ketika kita bekerja, Tuhan berkati dan semuanya kita boleh gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita sebagai orang percaya, di sini kita diuji iman kita. Apakah kita setia
Apakah kita akan tetap bertahan kepada Allah, atau kita akan menjauhi Tuhan oleh karena masalah kita? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang mengikut Yesus harus memikul salib. Mengikut Yesus itu harus siap menderita. Karena ketika kita mengikut Yesus itu bukan enak, bukan untuk diberkati, bukan supaya diberikan kelimpahan, tetapi mengikut Tuhan harus memikul salib, harus rela menderita, rela berkorban terhadap segala kehidupan kita. Berkorban meninggalkan perbuatan lama, menjadi hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menghadapi masalah, percaya bahwa Tuhan akan menyatakan janjinya, Tuhan akan menyatakan mukjizatnya melalui masalah yang Anda hadapi. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Serahkan seluruh kekhawatiran, kegelisahanmu, keraguanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Demikian saudara, semoga saudara semuanya dapat diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.